Yang kemarin itu ganti background gereja. Oke. Kan belum ada background tuh, jadi saya ganti dulu. Iya, oke. Sekarang paroki Santo Yosef ini kan taruh di bawah logo toh. Iya. Begini. Atau di bawah logo. Masuk di bawah ya. Iya. Kata masuk di bawah. Iya, kakak kasih parokinya ke sedikit besar juga apa? Sedikit besar. Iya, ukuran hurufnya sedikit besar. Sabar. Mana dia tuh semuanya? Kita buat dia begitu aja. Begini aja ya. Halo? Ya kakak, oke. Nah begini saja. Oke, iya. Ya udah. Oke. Jadi yang di depan sini sudah. Ya. Sudah selesai toh? Ya. Oke. Sekarang login dulu. Masuk. Ini tampilannya. Tampilan muka sekali yang ada apa nama? Oke, jadi ini per akan punya data-data berukun. Iya, per rukun kah? Keren. Oke. Nanti data ini kan dihitung per data umat toh? Ya. Jadi kalau data umat diinput misalnya ada 4 data umat, rukunnya ini. Berarti di sini ada 4. Kalau di data umat ini ada 4, di sini juga ada 4. Kalau di data umat ini ada 2, berarti di sini juga ada 2. Nanti dia jadi otomatis. Nanti dia jadi otomatis. Ini kan belum inputan toh? Karena baru. Ini kan baru, kalau kita lihat data umat kan baru 2 toh? Iya. Baru 2 di data rumpun yang Santa Ana sama aduh, tadi print saya hapus lagi. Santa Benedictus. Ya. Jadi kalau Santa Ana, mana Santa Ana? Ini Santa Ana ada 1, Benedictus ada 1. Nah, 1 data. Oke. Jadi kalau nanti dia akan berubah sesuai kartu input otomatis, so dia akan masuk otomatis. Jumlahnya juga nanti jadi otomatis. Oke kakak. Aduh, salah lagi. Sebentar. Jumlah ini seharusnya ini. Aduh, apaan ini? Sabar. Seharusnya ini masuk di sini supaya dia harus hitung data otomatis. Jadi dia punya presentasi warna-warna ini akan muncul sesuai banyak data. Dia punya presentasi warna-warna ini toh? Iya kakak. Akan muncul sesuai banyak data yang ada. Iya. Kalau bertaruh. Maka ini badang agak kurang enak, jadi kerja sedikit, istirahat, habis lihat lagi istirahat. Lagi semua repot kan ya. Hai. Sudah refresh. Jadi data ini akan muncul sesuai banyak data. Ini kan 1, jadi dia munculnya cuma sedikit. Ada bisa lihat? Bisa, jelas. Jadi di sini kan gak kasih maksimal nilainya cuma 100. Iya. Jadi kalau sudah 100 dia penuh. Oke. Kalau ada 101 berarti 1 itu dia kembali ke belakang tapi tindih. Nilainya tetap penuh, nilai progresnya tetap penuh, tapi dia nilai hitung dari 1-6. Oke, sudah ya? Oke, Bapak. Nah, ya. Ini jumlah data umat.
Ini data. Oh, lupa lagi. Ini nanti dihapus karena memang yang ada lagi toh. Berarti Ya. clearance yang boleh tampil di sini. Iya. Oke, sebentar. Nah, ini data kelahiran. Dia yang boleh tampil di situ. Dia harus tampil di sini. Oke. Supaya di sini seharusnya nilainya sudah 4. Sak. Waduh. Yang sama musuh ukuran sama belum? Oke. Ya. Nah, ini halaman depannya toh. Ya. Sekarang kita coba masuk di ini kan data rukunnya sudah ya di Ya. dashboard. Oke, hapus ini. Sekarang input data umat rukun pakai pilih toh. Ya. Rukun pakai pilih. Nah, di sini umat. Waduh. Rukun di sini. Nah, di sini kan waktu rukun pakai pilih. Sekarang misalnya kakak input ke data ya. Ya. Input data ini tambah data. Itu banyak ya. Udah maksudnya tahun 2008 udah sekali. Saya mudah sekali ya. Oke, kemudian perempuan. Nah ini nomor rukun. Oke. Ya. Nomor rukun. Ini nama rukun dia ambil dari database ya. Database ya. Jadi tambah oke, ini sudah perempuan nomor rukun misalnya rukun keris ya. Kemudian nomor telepon, email, misalnya email, status, belum lah. Nah ini foto. Foto ini misalnya ambil ini ya. Ini misalnya saja. Ya. Bukan. Ya. Nah jadi nomor anggota 01, nama Iren, alamat Ambon, tanggal lahirnya 2005 lah, tanggal 21. Oke misalnya saja. Ini juga ini harus diinput memang karena berfungsi untuk hitung usianya otomatis. Oh iya. Usia di waktu meninggal nanti. Iya. Oke, simpan. Sudah ya? Oke. Maksudnya? Nah ini bisa view. Nah ada fotonya, ada datanya. Oke. Ya, kemudian close. Ini bisa edit. Misalnya nomor anggotanya salah, bisa ganti dah. Misalnya nomor anggota 011. Oke, tinggal simpan. Nomor anggotanya jadi 11. Jadi ini rumpun apa tadi rumpunnya? Rumpun apa nama tuh rukun? Santa Teresia toh? Kita di dashboard Santa Teresia sudah tambah 1. Nah ini tidak toh? Iya. Matanya sudah naik. Otomatis dia ya. Kemudian bisa editnya sudah, view-nya sudah, ada fotonya. Untuk apa namanya, untuk data ini mau cetak juga per orang ini. Iya. Waduh. Oke. Iya. Tadi kakak sudah bikin tapi tidak tahu kenapa nggak hapus. Sabar. Ini bisa
Kakak pakai Visual Studio. Iya, tadi aku sudah bikin Coba tapi kita kenapa tambahkan di hapus? apa? Oke, nanti baru kakak bikin. Yang penting ini sudah pas. Sebenarnya sudah ada di sini, Oke, printnya oke. tadi sudah ada di sini. Nah, kayak Oh, gini, di kayak depan gini. di mata tuh. Kayak gini memang sudah ada tinggal print. Jadi dia nanti kayak gini toh, tinggal klik saja. Dia tinggal cetak. Nah, ini mau langsung print kah, mau simpan ke PDF kah? Nah, sebenarnya sudah ada, cuma kenapa dia hilang? Nanti kakak cek lagi. Oke, oke, oke. Oke, berarti untuk rukun pilih sudah bisa disimpan. Upload foto sudah. Oke, sudah ya. Ya. Sekarang di data umat sudah bisa. Sekarang untuk laporan data umat. Laporan data umat kan nanti per orang nanti kakak taruh di masing-masing ini tuh. Tinggal klik ini, Ya. lalu tinggal ada tombol cetak di sini. Kayak tadi itu kayak macam misalnya pindah ini, kan? Nah, ini nanti tambah tombol cetak saja. Nah, Ya. itu nanti di data umat ah. Nah, sekarang keseluruhan data umat bisa lihat di sini. Ada laporan di sini tuh sebelah kanan atas tuh. Nah, Iya. data umat klik. Nah, ini ada 3 itu. Oke. Aduh, rukunnya belum tambah nih. Ada sambil lihat ya. Ini Iya. laporan data umat. Data umat. Di sini. Nah, waduh, variabelnya data. Ini rukun seharusnya dengan nama rukun. Oke, nama rukunnya muncul ya. Nomor telepon, status. Jadi data itu data yang mau dicetak ini semua saja. Ya nggak lah. Jadi kayak data. Status, email, nomor telepon, email juga mau cetak. Di sini kakak kasih hilang email. Di sini kakak kasih hilang email, mau taruh juga. Iya taruh. Kan nanti kalau email ada kan tambah sempit kan. Ya nanti tambah sempit lagi kan. Di sini ada nomor anggota, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Jadi kakak mendingan email sama loh. Kan email Iya, kan dia ya email sama nanti baca kalau dong kalau penting bisa jelas. Iya, yang penting saja toh. Ya, iya. Kan email kan juga semua anggota orang tua kan juga pasti semua punya. Iya, tidak semua punya apa nama email. Iya. Cuma kayak yang penting ada nomor telepon dan ya. Yang penting ada nomor telepon. Statusnya juga sudah. Oke, tinggal ada tombol cetak di atas tuh. Cetak. Nah, kalau ada cetak, ini kan kertasnya panjang nih. Apa nama landscape, tinggal cetak, lalu pilih kertas landscape. Nah, ini kan putus nih. Ada bisa kasih kecil di scale ini. Kasih turun misalnya 80. Jadi kecil. Oke, kakak. Atau mau kasih besar lagi bisa kecil lagi. Pokoknya sesuaikan kertas saja kan. Oke, kakak. Nah, kalau sudah misalnya ini kakak hapus contoh yang tadi dulu. Nah, kalau sudah bisa save. Ini misalnya kakak masih simpan ke PDF.
Nanti printnya ini misalnya simpan ke PDF, printnya nanti di rumah saja. Mungkin ini saya buka di mana kah, di teman komputer kah, begitu kah, di gereja kah. Ya. Nah, simpan ke PDF. So, data umat. Nah, ada di sini dia nanti tersimpan. Waduh, data umat. Tadi simpan mana lah? Kita lihat lagi. User foto. Oh, user foto. Ini di asal usernya. Nah, data umat. Nah, ini data umat yang tadi print itu. Bentuknya begini saja, toh? Oke. Ya. Ini sih paling rapi ini. Keren. Kemudian ini bisa close saja. Nah, sekarang data umat, input, view berita, edit, hapus, laporan sudah, tinggal taruh print per orang tuh, print perorangannya juga harus Per orang. itu tinggal kata harus saja. Udah ada tadi, menteri itu kenapa hilang lagi? Itu kata cek lagi. Ya, sekarang pindah ke data kelahiran. Kelahiran. Klik data kelahiran. Nah, di sini kan ada bentuk kalender begitu toh? Ya. Data kelahiran. Ini data kelahiran. Data kelahiran. Kelahiran berdasarkan tanggal lahir. Oke. Jadi misalnya di data umat ini, saya mau cari orang dengan tanggal lahir ini. Hmm. 2000 tanggal 21 bulan 12 2005. Duh, tanggal 21 bulan 12 2005. Aduh, ini mengganggu sekali nih. Nah, misalnya tanggal 2005 ya, 2005. Ini bisa kasih lewat begini, bisa begini. Oke, tanggal 25 tampilkan. Kalau tampilkan kan ada kan? Kalau misalnya kakak cari tanggal misalnya orang yang tahun lahirnya 2020, misalnya tanggal 20 begitu, tampilkan. Nah, kosong kan? Jadi di sini ya. yang tidak ada data itu yang tidak tampil. Ya, iya. Oke. Misalnya Ya. dia mau cari ulang tahun hari ini toh. Misalnya mau cari ulang tahun hari ini. Harus misalnya tanggal 2 hari ini. Nah, di sini 2000 juga tidak ada. Data yang ada tadi 21 12 21 ada. Di sini ini bisa pilih juga, bisa ketik sendiri toh. Oh iya. Ada tuh. Kalau mau lihat datanya, bisa, mau cetak datanya pribadi juga bisa. Oke. Cetaknya seperti tadi, tinggal klik tombol cetak. Ya. Nah, ini kan landscape, kita butuh yang portrait saja. Klik portrait. Nah, Oke. kita lihat scale-nya kasih 100 saja supaya dia besar. Scale-nya 100. Nah, begini tuh. Ya. Nah, coba kita save. Simpan di gereja ini. Kelahiran. Bisa cek di sini. Nah, ini dia. Nah, bentuknya begini.
Ini yang per orang. Bisa toh? Bisa begini bisa toh? Bisa lah. Kemudian ini kelahirannya begitu saja tuh, hanya mau menampilkan orang yang ulang tahun. Ya, menampilkan ya. Dia pun tanggal lahirnya, data kelahirannya tuh. Berarti cari berdasarkan tanggal lahirnya tuh. Ya. Sesuai. Sabar ya. Mana itu? Nah ini toh. Ini kalau tanggal yang tadi kita cari yang 2005 tadi, kalau ada 4 orang berarti 4-4-nya ikut tampil. Muncul ya. Jadi kalau ada data yang tidak ada berarti tidak ikut tampil. Oke. Ya. Untuk ya. Bilang yang bagian sini. Kalau kadang cari selain yang cuma bulan dan tahun, apakah nanti itu cuma kadang harus cari jelas tanggal, tahun, dan bulan. Kenapa tuh? Di bagian ini udah kan mereka cari, kalau bilang cari kita pakai tanggal, tahun, dan bulan, toh ya macam kadang cari cuma berdasarkan bulan saja, kira-kira akan bisa bulan bisa muncul. Bulan berarti yang lahir bulan semua muncul ya. Bulan dan tahun. Kalau misalnya data ini sudah didata selama 2 tahun. Data sudah didata selama 2 tahun. Kalau kita cari per bulan, berarti misalnya Januari, berarti Januari bulan tahun lalu dan Januari tahun ini itu ikut tampil. Oke, baik. Oke lah, iya. Jadi bagaimana? Oke lah, bisa aja. Kan sama-sama kalau hari ini kayak macam hari ini 2 atau 3 orang pun kan bisa muncul loh. Bisa. Oke. Terus di dashboard, di data umat, di data kelahiran sama laporan, masih kurang yang mana, atau masih mau kasih kurang yang mana, atau mau tambah yang mana lagi? Pasti kalau untuk data kelahiran. Ya. Oke, kemudian data pindah ya. Data pindah ini. Nah, data pindah ini kalau kita lihat di dashboard baru kenapa 3 pindah? Oh iya ada 3 memang. Tapi sebenarnya di sini dia tampil cuma 1 karena ini data pindah. Tadi kata lupa cek lagi dah. Data ini seharusnya dia seperti data umat. Harus pakai pilihan data pindah. Data pindah kan ada rukunnya juga tuh. Ya. Baru dia tampil 3. Oke. Di sini bisa tambah, misalnya ini kan ada 3 data nih. Misalnya mau print orang yang ini saja. Tadi itu di data umat sudah ada, tapi kenapa dia bisa hilang ya? Ini bisa cetak. Cetaknya semua sama saja. Oh iya. Nomor anggota 443. Gas 122 ini 200 ini
443. Ini fotonya kelebaran jadi dia masuk dalam area ini. Oke dah. Ini kan sebagai contoh saja tuh, nanti ada bisa hapus Ya. saja. Ya, jadi cetak nanti ada tinggal cetak saja kan. Cetaknya sama. Waduh. Saya bisa berdata pindah. Di mana itu cetak? Data pindah, ID pindah, cetak data pindah, ID pindah. Sip. Nah, nanti tinggal cetak saja, view, edit juga bisa. Oke, misalnya tambah kakak tambah satu ya, ini kan sudah ada nih. Yang tadi kakak coba tambah satu lagi. Misalnya ID anggotanya. Nah, namanya itu saja. Ya, tahun lahir misalnya 96 Januari tanggal 25. Alamatnya Itu tanggal lahir saya. mantap sekali. Tanggal 1 tanggal 25 Ya benar, tahun 2000. tahun 2000. Nah, kemudian ini misalnya perempuan, rukunnya misalnya Santa Ana, asal paroki misalnya Pason, nomor telepon itu, emailnya misalnya itu, statusnya belum kawin. Oke, bisa pilih foto juga ya, misalnya fotonya ini dah. Nah, kalau sudah ini kan nomor anggota 543, namanya Tahaluku Saparua, simpan. Nah, 543 Tahaluku Saparua. Oke, tanggal 25 Januari. Oke, jadi ini bisa lihat datanya, bisa cetak kayak gini juga kayak yang lain-lain ini. Ini tinggal cetak seperti biasa. Kalau print laporan ini berarti harus pakai landscape. Kalau cuman print yang begini pakai portrait saja. Oke. Dan di sini kan tinggal cetak atau tinggal save ke PDF. Oke, bisa edit. Datanya bisa diedit. Misalnya ini kan Santa Ana, tapi sebenarnya salah, kita bisa ganti ke Santa yang lain. Misalnya Hati Kudus, simpan. Dah. Astaga naga ya. Apa ini data pindah? Ini dia nih. Seharusnya data double, data pindah. ID pindah, tidak terbaca. Apa? ID pindah nih seharusnya row. Coba pindah ID. Nah, error kan ID-nya. Aduh. Ini seharusnya row. ID pindah. Kenapa dia bisa? Pindah. Loh. Gimana? Sabar ya. Sambil ada lihat-lihat. Oke.
ini sudah ini kalau kita kasih pindah ke atas, misalnya di sini dah, dia nanti muncul di situ. Ini error juga. Row ke data. Oh. Nah, apa lagi? Nomor anggota. Oh, betul. Sudah. Seharusnya di sini kakak kasih izin juga. ID pindah harus ada izinnya, kalau tidak dia tidak bisa masuk. Nah, nanti muncul kan? ID. Nanti muncul. Dah. Edit. Nah, muncul. Ini dapat ID 5. Ini berapa? Dapat 7. Ini berapa? Dapat 8. Oke. Gitu. Lupa kasih izin. Dan oke, sekarang misalnya kita rubah data ini. Ini seharusnya bukan data Santa Ana, tapi Santa yang lain, kita bisa ganti. Kita cari Santa ya, misalnya Hati Kudus dah. Simpan. Berhasil. Hati Kudus. Oke. Bisa cetak juga. Langsung cetak kah? Kemudian ini bisa hapus juga, misalnya kakak hapus satu ya, hapus yang ID anggota yang 122 ini, hapus. Mungkin hapus. Oke. Terhapus ya? Ya. Harusnya ini juga, ini misalnya nih waktu ada mau input data, tambah data, lalu ada nama rukun yang belum ada di sini toh. Oh, mau tambah nama rukun gitu. Nah, ada bisa tambah di sini, tambah di sini. Misalnya lalu lalang, simpan. Nanti dia ada di sini otomatis. Nah, Oke. Oke. Kalau menghapus juga bisa kan? Mau hapus nanti kakak bikin. Tadi kakak belum tampilkan data rukun, nanti kakak bikin. Tinggal hapus saja toh. Oke. Supaya jangan hapus dari database lagi. Kalau udah hapus dari Oke, jadi bisa print, lihat, edit, hapus, untuk tambah juga bisa. Nah, itu data pindah. Laporannya juga sama. Data pindah. Nah, aduh. Kayak tadi lah. Rukun tadi sebenarnya sudah itu. Kenapa dia berubah-ubah ya? Ini laporan data pindah. Ini dia. Pindah. Pindah. Kita ambil dari sini aja dah. Kita ambil dari sini aja dulu. Nah, kenapa dia hilang sendiri ya? Parah sekali. Mungkin dia lelah. Di sini kita hapus lagi. Waktu refresh pasti error. Karena ininya harus
data supaya dong semua ini sama, refresh. Nah, rukun ini seharusnya nama rukun, bukan ID rukun sak. Nah gitu kan. Iya. Nah, cetaknya bisa juga di atas, tinggal cetak seperti biasa. Kalau dia panjang pilih portrait, Ya. kalau dia besar kasih kurang scale nih. Itu back width itu apa kakak? Ini ya, Ya. ini sesuaikan ukuran ukuran data dengan kertas. Jadi kalau ini kan data terlalu banyak, ini yang tampil ini kan banyak, ini toh panjang Ya. jadi kalau kertas kan tidak cukup, jadi harus kasih kecil. Nah, kasih kecil. Kalau dia besar kurang lagi. Nah, sampai pas toh. Ini kalau print masih bisa besar, ini masih, kalau print hasilnya masih besar. Waduh, ini kenapa lagi nol ini? Sabar. Ini nol berarti di sini harus tambah variabel nomor urut plus. Harus salah. Nah, oke. Jadi printnya seperti biasa ya. Kalau kertasnya panjang, datanya banyak, berarti pilih landscape. Semuanya sama saja. Kalau margin default saja margin. Atau custom. Kalau custom ini juga bagus, kita bisa atur sendiri. Default, non, ada custom. Custom ini bagian atas kita bisa kasih tambah, kita kasih kurang. Makin naik, ini makin turun. Oh iya. Jadi bebas lah mau pilih apa. Kakak pilih default saja supaya enak. Terus tinggal cetak. Kalau kita pilih print, itu langsung print. Pilih portrait, pilih scale, nah, oke, langsung print. Tapi kalau pilih file, berarti dia minta save. Pas ya? Iya. Itu untuk Ya, laporan data pindah. Besok pagi kakak kirim filenya ya, atau malam ini kalau sudah selesai kakak tambah yang ini printnya. Oke kakak, siap. Kemudian data kematian. Nah, data kematian. Oke, misalnya data kematian kita input ini. Nomor anggotanya. Sebenarnya ini bukan nick ya, harus nomor anggota ya. Nanti kakak ganti. Ya. Oke, misalnya data kematian, tambah data kematian. Di sini 1 2 3 ya. Kita umat 1 2 3. Orang ini matinya hari kemarin, matinya besok. Alamat matinya kapan, misalnya statusnya umat biasa atau apa begitu, nanti ada ketik sendiri kan? Ya. Oh ya, oke. Misalnya satu saja di umat biasa ya, simpan. Buku datanya tampil semua itu otomatis. Kalau mau edit bisa tinggal klik, misalnya bukan, saya mau ganti namanya, atau ganti namanya misalnya 001 nama anggotanya 011. Ini kalau simpan datanya langsung berubah. Oke. Ini bisa juga view. Kalau di sini kakak taruh view, langsung cetak saja ya. Oke. Tidak usah sama dengan begini. Kita nanti baru kakak lihat mana yang bagus lah. Oke. Ini langsung view, langsung bisa cetak dari sini ya. Oke kakak. Ini seharusnya bukan pindah, tapi kematian. Ini cetak kematian. Kematian. Tinggal cetaknya sama semuanya saja. Kalau data pendek pilih landscape kayak portrait. Oke. Juga bisa editnya sudah bisa hapus juga.
Untuk laporannya juga bisa tetap di atas data kematian. Nanti di sini bisa lihat juga misalnya view, bisa lihat umurnya berapa. Dia mati di umur 15 tahun 11 bulan 3 hari. Ini Oh iya, sebentar hitung. Ini ada tahun sekarang, tahun mati dikurangi tahun lahir. Iya. Aduh, nanti aku ganti format ini juga. Data kematian ini formatnya harus bentuk begini boleh. Dan juga format ini. Sabar. Tanggal kematian echo. D F Y time save refresh berubah ya. Oke. Iya. Nah, ini tinggal cetak seperti biasa saja. Kepala sakit ada. Iya. Sampai di sini. Nah, ini tadi kan view kan, kita bisa lihat datanya, data lengkapnya. Kita bisa lihat umurnya. Kalau cetak juga di atas untuk kematian. Oke. Kematian ini sudah ini. Cetak juga sama, tinggal pilih landscape dan sebagainya. Ya. Gimana menurut tadi, pas atau Pas? Pas. Kakak bagi saja. Ya. Ya udah dah. Nanti kakak tambah tadi di data umat ini bisa print. Yang Nanti kakak kasih. Kalau kayak tadi kakak kayak data kematian begitu juga bagus deh. Kayak di data umat ini kan pas dilihat dulunya langsung kan di bawahnya langsung ada printnya. Oh iya, begitu aja ya? Kan iya, kan biar semua usah balik tambah. Iya, nanti banyak sekali kayak macam data pindah begini, banyak sekali. Banyak data sekali. kelahiran, data kematian begitu biar langsung. Iya. View langsung print. Iya, viewnya langsung print. Oke, siap. Bikin aja supaya sedikit toh. Oke, mantap. Oke, nanti data umat tambah lagi. Tinggal tambah tombol cetak saya di sini. Tercetak. Ya. Oke. Ada lagi? Itu saja, mantap. Sudah. Nanti kakak tinggal tambahkan Nanti yang kurang. yang high leonnya itu kan nama saja high leon lah. Ya? High leon lah yang ditambah di akun tuh. Oh, akun ini di setting. Di akun toh? Oh iya. Oke. Sini tinggal tambah baru, bisa edit, bisa hapus. Oke. Oh kakak, jadi kalau macam sistem ini bisa kasih, ini kan maksudnya kan digunakan untuk admin, tapi kalau macam kan di Katong kan tiap rukun itu kan punya pemimpin kan, punya kayak ketua kan. Jadi ya apakah ketua itu dong bisa input ya toh? Tapi menggunakan itu paspor dan username yang lain. Kalau ada mau bikin begitu berarti program ini harus dipecahkan. Harus dipecahkan berdasarkan banyak ininya toh, banyak rukunnya ini. Harus dipecahkan. Jadi kalau ada yang login, kalau Santa ini login, ini tidak bisa lihat data Santa ini. Tidak bisa lihat data ini. Oke. Siap berarti ini hanya untuk admin gereja saja. Untuk satu gereja saja. Oke, siap. Kalau ada yang mau bikin begitu, ada harus bilang 2 bulan yang lalu. Oke, siap. Bikin begitu juga bagus. Sangat lebih dari itu. Supaya kalau Santa ini login, dia tidak, data-data yang ini tidak bisa tampil di sini. Ini data ini saja yang tampil. Tapi itu sudah proyek besar, mahal. Oke, siap kakak. Ya.
Tanya aku tuh. Ada kalau mau bilang sudah harus bilang 2 bulan yang lalu. Oke dah. Ada sudah bisa lihat, sudah bisa ada gambaran, sudah bisa kerja kalau kakak kirim filenya tuh. Ya, bisa. Ya sudah. Kakak tambahkan ini langsung Bisa. kakak kirim ya. Iya. Tambahkan print Itu langsung sih kakak minta dari kamu PowerPoint. bikin PowerPoint. Oh iya. Barangnya beta punya skripsinya sampai bab 3. Kalau kakak kirim ini kita sisa lanjut tambah 5. Lalu kita lanjut di PowerPoint lah. Sudah itu sisa. Dibikin surat bebas masalah sah. Oh. Ada tidak ada masalah Barang minggu di depan nih kampus. Yo, sing ada. Harus. Ini harus ada boleh. Ih, gila apa? Buku dosen begitu. Dosen enggak bakar WC kan. Buku dosen atau bakar WC. Bakar WC apa deh? WC saya ketemu udah pakai semua lulus nih. Jadi ada bisa kalau misalnya data rukun ini bisa input di data umat atau bisa input di data pindah. Dia ada di dua-dua itu. Jadi kalau misalnya ada mau input data umat tapi data rukunnya kurang, tidak perlu ke sini lagi, langsung saja dari sini toh. Begitu juga di data pindah. Oke. Kalau data pindah ini mau input tapi data rukun ini kurang, ada tidak perlu ke data umat lagi, langsung saja bisa di data pindah ini supaya mudah lah. Nanti data pindah ini kasih jadikan satu saja, tinggal tombol print di sini, jangan terlalu banyak. Oke kakak. Begitu ya, nanti setelah habis ini kakak langsung kirim. Ya mantap. Oke, siap kakak. Ya, Oke. ada laptop aman. Oh, aman. Baru install ulang kemarin kita suka kan install jadi. Woi, sadar betul. Bersih. Ya udah, ada kerja backseat ya. Tinggal beberapa hari lagi. Mantap. Ya udah. Dadah. Baru 2 minggu depan terakhir stres.